Selamat sahabat para pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan membawakan sebuah topik kesehatan mengenai penyakit jantung koroner dan pola hidup sehat. Ini adalah gambaran anatomi jantung kita, terdiri dari beberapa ruang dan ada begitu banyak pembuluh darah di dalamnya. Jantung terdiri dari dua buah atrium, yaitu atrium kanan dan atrium kiri, dan terdiri dari dua buah ventrikel, yaitu ventrikel kiri dan ventrikel kanan, yang masing-masing memiliki fungsi dan peranan yang berbeda. Mempunyai 4 buah katup. Yang pertama adalah katup mitral, katup trikuspid, katup aorta, dan katup pulmonal. Fakta mengenai jantung. Berat jantung sehat berkisar antara 250 sampai 300 gram atau sedikit lebih besar dari kepalan tangan kita. Jantung berdenyut kurang lebih 70 kali per menit. Sekali denyut ada 70 cc darah yang terpompa. Kalau dihitung berarti ada sekitar 5 liter darah per menit yang tercurah oleh jantung, yang disebut dengan curah jantung. Artinya, dalam sehari jantung akan memompa darah sekitar 227 juta liter darah sepanjang 100.000 km melalui pembuluh darah. Luar biasa, bukan? Fungsi jantung yaitu memompa dan membawa darah ke seluruh tubuh kita. Darah ini yang berfungsi untuk mengangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh dan membawa sisa pembakaran seperti CO2 keluar dari jaringan tubuh. Berbicara tentang jantung, kita juga akan berbicara tentang pembuluh darah koroner. Pembuluh darah koroner berfungsi untuk memberi nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung. Terdiri dari 2 bagian, yaitu pembuluh darah koroner kiri dan pembuluh darah koroner kanan. Definisi penyakit jantung koroner adalah gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner akibat kerusakan lapisan dinding pembuluh darah yang disebabkan karena proses aterosklerosis. Angka kejadian penyakit jantung koroner di dunia maupun di Indonesia termasuk sangat tinggi. Penyakit jantung koroner merupakan penyebab kematian nomor 1 di seluruh dunia, yaitu sekitar 36% dari seluruh angka kematian. Ini artinya 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian akibat kanker. Data WHO menyebutkan pada tahun 2016 didapatkan lebih dari 17 juta orang di dunia yang meninggal karena penyakit jantung koroner. Menurut data Rikesda tahun 2018 di Indonesia, penyakit jantung koroner merupakan penyebab utama dan pertama dari seluruh angka kematian, yaitu sebesar 26,4%, yaitu 4 kali lebih tinggi daripada kematian akibat kanker yang hanya sebesar 6%. Dengan kata lain, 1 dari 4 orang di Indonesia yang meninggal itu diakibatkan karena penyakit jantung koroner. Secara garis besar, penyakit jantung iskemik kita bagi menjadi 2, yaitu penyakit jantung koroner atau PJK dan sindrom koroner akut atau SKA. Yang termasuk di dalam penyakit jantung koroner adalah angina pectoris stabil, sedangkan yang termasuk dari sindrom koroner akut adalah angina pectoris tidak stabil, infak miokard yang disertai dengan elevasi segmen ST yang dinamakan dengan STEMI, dan yang kedua adalah infak miokard tanpa elevasi segmen ST atau non-STEMI. Apa yang membedakannya antara penyakit jantung koroner dengan sindrom koroner akut? Jadi, penyakit jantung koroner ini bersifat kronis. Keluhan nyeri dada bersifat intermittent, artinya dapat membaik dengan istirahat. Hal ini disebabkan karena sel otot jantung telah beradaptasi dengan penyempitan pembuluh darah koroner yang semakin bertambah setiap tahunnya. Sedangkan sindrom koroner akut merupakan sekumpulan gejala dan tanda yang mengacu pada penyumbatan arteri koroner secara akut yang menyebabkan terjadinya infak sel miokard. Definisi dari aterosklerosis adalah penyempitan dan pengerasan pembuluh darah arteri akibat penumpukan plak pada dinding pembuluh darah. Ini adalah gambar proses aterosklerosis. Pembuluh darah yang sehat mempunyai dinding yang rata dan bersifat kenyal sehingga aliran darah bisa mengalir dengan lancar.
Bila terdapat kolesterol yang tinggi dan penumpukan lemak yang tinggi di dalam darah, itu akan menyebabkan tertimbunnya plak di dalam otot jantung tersebut. Bila hal ini berlangsung terus-menerus, kolesterol darah semakin tinggi, lemak yang menumpuk pun juga semakin tinggi, akan menyebabkan plak ini juga akan semakin bertambah, menyebabkan lumen dari arteri koroner ini akan semakin menyempit dan menyebabkan aliran darah menjadi kurang lancar. Ini adalah gambarannya. Arteri koroner yang normal adalah seperti ini. Jadi tidak ada sumbatan, aliran darah bisa mengalir dengan lancar. Bila mulai sudah terjadi proses aterosklerosis, mulai terjadi penumpukan lemak di dalam arteri koroner ini. Bila plak ini akan ruptur, akan menyebabkan terjadinya proses trombosis, menyebabkan tersumbatnya aliran darah yang menuju ke sel-sel miokard. Serangan jantung, kita sering mendengar itu. Apa itu sebenarnya? Serangan jantung yang kita namakan dengan infark miokard adalah kematian sebagian otot jantung yang disebabkan karena terhentinya pasokan darah akibat tersumbatnya satu atau lebih pembuluh koroner oleh gumpalan darah atau yang kita namakan trombus. Gejalanya adalah nyeri dada yang khas. Lokasinya biasanya di dada sebelah kiri atau di belakang tulang dada retrosternal. Lamanya bisa sekitar 20 menit atau lebih. Kualitasnya bisa seperti ditekan atau ditindih benda berat, bisa rasanya seperti terbakar, seperti diremas-remas, ditusuk, diiris, ataupun rasa seperti tercekik. Penjalarannya bisa melalui leher, rahang bawah, bahu, lengan kiri, sampai ke jari-jari, ataupun seperti ke ulu hati. Gejala penyertanya bisa berupa sesak napas, keluar keringat dingin, pucat, bahkan sampai pingsan. Ini adalah lokasi nyeri pada gangguan jantung. Jadi mulai dari di dada sebelah kiri, ataupun di belakang tulang dada, yang bisa menjalar ke leher, bahu kiri, akan ke rahang bawah, ke ulu hati yang sering salah dipersepsikan sebagai sakit mah, ataupun juga menjalar ke belakang daripada tulang belikat kita. Faktor resiko penyakit jantung koroner dibedakan menjadi dua, yaitu faktor yang tidak dapat dikendalikan. Contohnya adalah jenis kelamin. Laki-laki memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Yang kedua adalah faktor umur. Pada laki-laki usia lebih dari 45 tahun memiliki resiko lebih tinggi, sedangkan pada wanita usia di atas 55 tahun mempunyai resiko yang lebih tinggi untuk terjadinya penyakit jantung koroner. Faktor herediter. Apabila kita memiliki riwayat keluarga dengan penyakit jantung koroner, kita akan memiliki resiko yang lebih tinggi lagi. Ataupun yang terakhir adalah kelainan akibat sistem koagulasi. Yang kedua adalah faktor yang dapat dikendalikan. Yang pertama, diabetes mellitus, hipertensi, merokok, kolesterol tinggi, obesitas, kurang olahraga, minum minuman alkohol, ataupun stres. Bagaimana cara kita mendeteksi serangan jantung? Apabila kita memiliki keluhan nyeri dada yang khas, maka bila kita yakin, kita bisa membaringkan penderita tersebut, misalnya ada anggota keluarga kita, atau teman kita, atau siapapun yang kita temui. Kita bisa membaringkannya, ataupun kita bisa memanggil dokter, atau langsung membawanya ke rumah sakit terdekat. Aspirin dapat diberikan sebagai pertolongan pertama pada pasien tersebut. Dan yang lebih penting adalah pastikan kesadaran pasien sebelum dibawa ke dokter. Bila pasien tidak sadar, maka kita harus memberikan resusitasi jantung paru atau bantuan hidup dasar. Diagnosis infark miokard akut dapat dilihat mulai dari anamnesis. Artinya adanya keluhan pasien, misalnya nyeri dada sebelah kiri yang lamanya sekitar 20 menit atau lebih.
Pada gambaran rekam jantung atau EKG dapat didapatkan elevasi segmen ST secara persisten. Yang kedua, adanya depresi segmen ST dengan atau tanpa inversi gelombang T. Pemeriksaan enzim jantung didapatkan peningkatan enzim CKMB ataupun troponin I atau T. Bagaimana penanganan infak miokard di rumah sakit? Yang pertama adalah menghilangkan keluhan nyeri dada pasien. Yang kedua adalah stabilisasi tekanan darah. Yang ketiga, mengurangi perluasan kematian otot jantung. Yang keempat, pembukaan sumbatan bekuan darah pada pembuluh darah koroner atau reperfusi dengan cara yang pertama dengan obat-obatan fibrinolitik. Yang kedua adalah dengan primary PCI. Ini seperti tindakan khusus, yaitu dengan cara memasukkan kateter yang sudah dilengkapi dengan balon dan stent untuk membuka sumbatan pada arteri koroner. Bila hal ini tidak juga berhasil, maka jalan terakhir adalah dengan operasi bypass jantung. Prinsipnya adalah time is muscle. Artinya, penanganan yang cepat berupa tindakan reperfusi dapat meminimalkan kerusakan otot jantung dan memelihara fungsi pompa jantung. Jumlah otot jantung yang masih sehat itu akan menjadi penentu utama kualitas hidup pasien dan memperpanjang harapan hidup pasca serangan. Bagaimana kita mencegah penyakit jantung koroner? Tentunya dengan pola hidup sehat. Apa itu hidup sehat? H. Hati yang gembira. I. Istirahat yang cukup. D. Diet yang seimbang. Udara bersih. P. Pengendalian diri. S. Sinar matahari. E. Energik berolahraga. H. Hubungan sosial yang baik. A. Air bersih yang cukup. Dan T. Tuhan yang terutama. Kita mulai dengan hati yang gembira. Ketika kita memiliki hati yang gembira, otak akan secara alamiah mengeluarkan hormon endorfin yang memiliki manfaat untuk menurunkan tekanan darah, untuk mengurangi stres, meningkatkan kekebalan tubuh, dan meningkatkan mood atau suasana hati. Bagaimana cara kita memperoleh hati yang gembira? Kita bisa melakukan hobi kita. Jadi misalnya ada yang suka traveling, silahkan lakukan itu. Ataupun ada yang hobi berkebun, lakukanlah. Yang kedua dengan cara rekreasi, kita pergi ke tempat-tempat yang menyenangkan hati kita. Ataupun cukup berkumpul dengan orang-orang yang kita kasihi, seperti keluarga maupun teman dan sahabat kita. Istirahat yang cukup. Kita memerlukan istirahat minimal selama 6-8 jam setiap hari. Bukan hanya jumlah tidur saja yang harus tercukupi, melainkan juga kualitasnya. Jadi kita juga harus memiliki tidur yang nyenyak. Kurang tidur akan menyebabkan resiko penyakit jantung koroner meningkat. Diet yang seimbang. Kita memilih makanan yang tinggi serat, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, beras merah, gandum, dan yang lain-lain. Hindari makanan yang mengandung kolesterol yang jahat. Seperti apa? Seperti makanan yang berminyak, makanan yang cepat saji, dan yang lain-lain. Kita juga harus mengurangi asupan gula dan garam. Prinsipnya adalah menjaga berat badan kita. Ada yang kita kenal dengan istilah indeks massa tubuh. Rumusnya adalah berat badan kita dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dikali tinggi badan. Resiko penyakit jantung koroner akan meningkat bila indeks massa tubuh kita lebih dari 25. Dan untuk lebih mudahnya adalah kita mengukur lingkar pinggang kita. Pada laki-laki, bila lingkar pinggangnya lebih dari 102 cm, itu artinya resiko terkena penyakit jantung koroner akan meningkat. Dan pada wanita, bila lingkar pinggangnya lebih dari 88 cm, resiko terjadinya penyakit jantung koroner akan meningkat. Udara yang bersih. Polusi udara meningkatkan resiko terkena penyakit jantung koroner.
Setiap pagi kita usahakan setelah bangun tidur, kita luangkan waktu sebentar untuk menghirup udara bersih yang bebas polusi. Pengendalian diri, kendalikan emosi kita, jangan mudah marah. Terkadang ada beberapa orang ketika dia emosi, ketika dia stres, dia melampiaskannya dengan minum-minuman alkohol, ataupun merokok, ataupun kebiasaan buruk lainnya. Kita harus hindari itu. Jauhi alkohol, berhenti merokok. Kenapa? Karena nikotin menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang akan menyebabkan jantung bekerja lebih keras, sehingga resiko terjadinya penyakit jantung koroner akan meningkat. Sinar matahari. Sinar matahari pagi akan menghasilkan sinar ultraviolet yang apabila menyentuh permukaan kulit kita akan dirubah menjadi vitamin D. Usahakan berjemur selama kurang lebih 15 menit pada waktu yang tepat, yaitu sebelum jam 10 pagi. Energik berolahraga. Olahragalah sesuai dengan kemampuan kita. 30 menit setiap hari, minimal 3 kali seminggu. Berupa bisa jalan kaki, senam, berenang, ataupun bersepeda. Dengan kita berolahraga, itu juga dapat membantu kita untuk menghilangkan stres. Tidur menjadi lebih nyenyak dan dapat mencegah penyakit jantung koroner. Hubungan sosial yang baik dapat mengurangi stres. Contohnya, misalnya dalam lingkungan pekerjaan kita, apabila kita memiliki hubungan sosial yang baik dengan teman ataupun rekan sekerja kita, akan dapat membantu mengurangi stres yang kita dapatkan pada pekerjaan kita. Juga dapat memperbaiki mood dan dapat memberikan dorongan atau motivasi untuk melakukan lebih baik lagi. Air jernih yang cukup. Perbanyak minum air putih. Hindari minuman bersoda dan minuman-minuman kaleng. Kebutuhan cairan tubuh kita adalah 30 cc per kilogram berat badan, ditambah dengan kurang lebih 500 cc tergantung aktivitas fisik yang kita lakukan. Bila kebutuhan cairan tubuh kita terpenuhi, maka aliran darah akan mengalir dengan lancar. Tekanan darah menjadi normal dan tidak memberatkan kerja jantung. Dan yang terakhir adalah Tuhan yang terutama. Banyak berdoa, berserah kepada Tuhan, dapat menurunkan hormon kortisol yang akan mengurangi stres, yang mengakibatkan risiko penyakit jantung koroner pun juga akan menurun. Siapa lagi yang akan menjaga kesehatan tubuh kita bila bukan diri kita sendiri? Mari kita mulai praktekkan pola hidup sehat mulai sekarang. Terima kasih, Tuhan memberkati.